Pertama-tama, izinkan saya mengaturkan panganjalimat Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam kebajikan dan salam sejahtera buat kita semua. Nama saya Agus Yogiadnya, nomor induk mahasiswa 191206154. Jurusan Ilmu Komunikasi semester 4, kelas B Saraswati di Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empuk Kuturan. Pertama-tama saya akan menyampaikan secara konkret masalah apa yang menjadi sorotan masyarakat publik dalam topik COVID-19 ataupun virus corona, di mana kita sebagai warga ataupun bangsa Indonesia yang mengalami pandemi ini sudah mendekati di tahun kedua. Pertama-tama perlu saya jelaskan bahwasannya COVID-19 melanda Indonesia sudah mencapai 8,607 kasus dan menyebar di 34 provinsi dengan kasus terbanyak adanya di ibu kota Jakarta, Indonesia. Begitu pula apa yang melanda pulau kita Bali tidak terlepas dari kasus yang semakin meningkat. Indonesia pertama kali mengkonfirmasi kasus COVID-19 pada hari Senin 2 Maret tahun 2020 dan diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo dengan adanya 2 orang Indonesia yang terpapar positif terjangkit virus corona, yakni wanita berusia 31 tahun dan wanita yang berusia 64 tahun. Identitasnya tidak disampaikan karena ini menyangkut masalah personal pada saat itu. Ini berawal dari pertemuan wanita 31 tahun dengan seorang berkeluarga negaraan Jepang di sebuah klub malam di ibu kota Jakarta pada tanggal 14 Februari tahun 2020. Sehingga ini disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo, sehingga mitos Indonesia kebal dengan namanya virus corona itu pun menjadi patah. Setidaknya sudah ada 50 negara yang sudah mengkonfirmasi memiliki kasus COVID-19. Cina sendiri, negara Cina maksud saya, sudah melaporkan ke WHO mengenai adanya pneumonia aneh di Wuhan pada saat itu, kurang lebih pada bulan Desember tahun 2019. Diikuti oleh negara-negara lain yang terpapar dengan adanya COVID-19 ini, Indonesia pun tidak terlepas dari hal tersebut. Yang sudah saya sampaikan, di Indonesia terdeteksi dari tanggal 2 Maret tahun 2020. Ini pun berlangsung terus tanpa bisa kita stop karena belum ditemukannya vaksin pada saat itu. Sehingga laju daripada virus ini melanda bangsa kita berkesinambungan. Dan ini dirasakan bahwa pemerintah dalam hal ini merasa kelimpungan karena vaksinnya belum ditemukan.
bagaimana cara mengantisipasi COVID-19 ini dengan jalan dan hal-hal yang sifatnya di luar nalar pun banyak berkembang di masyarakat. Seperti pemerintah langsung ataupun instansi langsung mereklamekan bahwa ada sebuah gelang keramik ataupun benda-benda lain yang mampu untuk menangkal daripada COVID-19 ini. Nah, ini kita diajak untuk bersikap dan berpikir logis dan berpikir logika. Apa yang menyebabkan virus itu menjangkiti insan manusia begitu gampang dan mudahnya? Nah, di sini prokes pada saat itu pun belum begitu disosialisasikan oleh pemerintah, yaitu prosedur kesehatan dengan mencuci tangan, terus menggunakan masker, menjaga jarak ataupun social distancing. Ini belum tersosialisasikan pada saat awal COVID ini melanda di negara kita. Tentunya dengan kajian-kajian secara ilmu kedokteran, ini juga menjadikan sebuah PR besar. Dan mereka pun masih mencari-cari bagaimana cara untuk mengantisipasi lajunya COVID-19 ini. Nah, di sini kita berpikir logis bahwa pemerintah tentunya akan mencari sebuah bagaimana cara daripada mengantisipasi daripada virus ini bisa berkembang. Karena anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah sudah begitu besar, yaitu kurang lebih 61,84 triliun. Dan ini disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani bahwasannya ketidakpastian terhadap peningkatan jumlah kasus ini akan tidak jelas sampai kapan ini berakhir. Karena keinginan pemerintah untuk mengamankan suplai daripada vaksin COVID ini terus akan bertingkat, artinya meningkat terus. Boleh kita bayangkan dan bisa kita kaji bahwa sebesar 1,3 triliun hanya sebagai sarana dan prasarana untuk pengadaan daripada antisipasi pengadaan vaksin. Tentu ini tidaklah mudah bagi kita untuk bisa berjalan secara simultan, di mana masyarakat kita yang umumnya masih sangat awam dan mereka kadangkala ada sifat apatis. Kalau di Bali namanya meboil gitu ya. Sehingga ini yang menjadikan sebuah dilematis daripada pemerintah dan masyarakat itu tidak nyambung. Di sini juga saya berharap pemerintah yang sudah mengalami keterpurukan secara ekonomi haruslah bersikap kembali lagi kepada fondasi daripada perekonomian kita, yang mana di Bali kita berbicara secara skup kedaerahan bahwa Bali ini yang seharusnya tidak terlalu euforia terhadap dunia pariwisata, dengan adanya COVID-19 yang melanda Bali khususnya,
kita merasa kelimpungan dari sisi ekonomi. Masyarakat sudah sangat menderita dan sangat terpuruk ekonominya. Terutamanya adalah orang yang berkecimpung dan pegiat dari sektor pariwisata. Pemerintah tidak pernah selama ini memandang ataupun melirik sektor-sektor yang sudah diwariskan oleh para leluhur kita. Apa itu? Ya, dunia pertanian kita. Dunia pertanian yang harusnya menjadi sebuah fondasi dasar daripada kelangsungan ekonomi ataupun masyarakat Bali. Ini tidak pernah dilirik selama dunia pariwisata ini memberikan sebuah hiruk pikuk. Kurang lebih dunia pariwisata mulai menggeliat di Bali itu dari tahun 1976. Ini dirasakan betul bagaimana dunia pariwisata begitu gemerlapnya utamanya adalah di daerah Bali Selatan. Mereka ini berbondong-bondong merubah dan aspek yang seharusnya di dunia pertanian dan di perkebunan, mereka rubah menjadikan sebuah hotel, sebuah villa, sebuah restoran. Nah, sekarang ini mereka baru merasakan bagaimana kehancuran dunia pariwisata, bagaimana kehancuran dunia tourism melanda Bali yang sesungguhnya adalah sebuah tatanan yang diwariskan oleh leluhur kita, adalah bakti terhadap tanah Bali. Bali ini merupakan sebuah nama yang sudah sangat adiluhung, di mana B-nya itu adalah merupakan bantu ataupun bakti. A-nya itu adalah terhadap ayah. Ayah itu secara niskala adalah merupakan akasa, di mana kita hidup, kita menghirup udara, kita menerima kebaikan-kebaikan dan positifnya semesta alam ini memberikan kehidupan kepada umat manusia. Ini sudah lama diabaikan. Lantas L itu apa? L itu adalah lindungi. Lindungi ini adalah kita memproteksi. Bagaimana kita seharusnya bisa memproteksi daripada pertiwi. Pertiwi ini siapa? Pertiwi ini yang kita injak. Yang kita injak ini adalah ibu pertiwi. Bumi ini yang seharusnya digelontorkan dari sekian tahun yang lalu, ataupun ada sebuah kebijakan pemerintah hadir terhadap para petani, hadir terhadap generasi muda, bagaimana petani harusnya tidak termarginalkan selama ini. Bapak-bapak dan teman-teman yang menyaksikan daripada apa yang saya sampaikan materinya hari ini, saya hanya berharap bahwa pemerintah yang sudah kedodoran terhadap COVID-19 ini, karena anggaran yang begitu besar, tentunya ini adalah sebuah tindakan tanpa diduga. Ini adalah tanpa ada prediksi sebelumnya bahwa kita ini dilanda oleh virus yang sudah dirugikan terhadap bangsa dan negara ini. Dan secara global seluruh dunia terlanda oleh virus corona atau COVID-19 ini. Tentunya kita harus dengan bijak, tidak mesti harus mengutuk pemerintah. Mestinya kita tidak harus menghujat daripada yang di atas sana, beliau sang pencipta ini.
Karena ini kita diajarkan untuk mulasarire, untuk kita introspeksi diri bahwasannya virus itu memang sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Teman-teman yang terhormat, begitu juga Bapak dosen, Pak Agus, tentunya apa yang saya sampaikan dalam materi ini, kita harus tetap bisa berharap bahwa ini akan cepat berlalu. Apa yang sudah melanda kita semua menjadikan sebuah pelajaran yang baik, bahwasannya pemerintah sudah kedodoran, sudah tidak ada lagi hal-hal yang lain untuk bisa memulihkan ekonomi ini secara instan. Apalagi kita sudah defisit anggarannya dan masyarakat harus secara bijak dan secara arif dan bijaksana serta dengan sebuah kepintaran kita bagaimana menyikapi dalam hal ini. Kehidupan yang semakin lama semakin susah, pendapatan juga sudah semakin mengering. Ini yang harus kita bisa sikapi. Ekonomi bisa terbangun apabila kita mengantisipasinya dengan cerdas. Tentunya teman-teman, sahabat-sahabat yang lain bisa merasakan bagaimana kita menyikapi dengan bijak. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat dengan tetap berkreasi. Disinilah kesempatan kita, disinilah waktunya kita bisa berkreasi, bisa berbuat sesuatu, tidak mengandalkan hanya dalam satu hal saja. Dan untuk anjuran kepada pemerintah, bagaimana kita bisa bangkit dari keterpurukan ekonomi kita, bagaimana teman-teman yang sahabat-sahabat bangsa dan negara ini dengan warga Indonesia, seluruh rakyat Indonesia bisa mengantisipasi hal ini, ikut bersama-sama kita saling bergandengan tangan, bangun dari keterpurukan. Bangkitlah kita bersama-sama. Ini adalah kesempatan dan peluang kita untuk menunjukkan kepada halayak ramai, kepada bangsa yang lain, bahwa warga negara Indonesia tidak lembek, tidak lemah. Kita mampu berjuang, bahwasannya dengan ekonomi kreatif, dengan UMKM yang bangkit, dengan kreasi-kreasi yang bagus, menghasilkan sebuah hasil yang baik, ini yang akan meningkatkan daripada kualitas kita ke depan. Sehingga pada saat ekonomi kita bangkit, kita sudah menunjukkan kepada bangsa bahwasannya Indonesia itu mampu untuk menjadi bangsa yang hebat. Bagi teman-teman yang menyaksikan daripada video ini sesungguhnya adalah bagaimana kita bisa terserang oleh COVID-19 karena turunnya imun kita, turunnya imunitas kita, sehingga penyakit ataupun virus itu mudah menjangkiti kita. Kuncinya apa? Kita harus rajin-rajin minum minuman herbal, minuman rempah bangsa Indonesia tak terkalahkan oleh dunia lain. Semua empon-empon ataupun rempah-rempah yang mengandung nutrisi yang sangat baik sekali adanya di negeri kita Nusantara. Saya selama ini tetap menggunakan rempah-rempah, minuman rempah-rempah alami, minuman herbal yang kita rasakan efek dan faedahnya, imunitas kita menjadi bagus.
kekebalan tubuh kita menjadi baik. Ini terimbus oleh minuman herbal yang bisa diproduksi oleh seluruh warga dan bangsa negara ini. Akhir kata, saya berharap COVID-19 cepat berlalu. Mari kita menoleh ke belakang bahwasannya bangsa dan negara ini, negeri Nusantara kita ini, khususnya Pulau Bali, warga Bali, memiliki sebuah kearifan lokal yang sangat luar biasa. Bahwasannya dunia pertanian harus dibangkitkan lagi. Pemerintah Bali harus menoleh. Tolong ego sektoral daripada pemerintah diturunkan sehingga tidak hanya membela kapitalis. Mari kita toleh ke belakang. Mari kita sing-singkan lengan baju kita, mengacu daripada warisan leluhur. Tanah pertanian harus digarap. Dunia pertanian harus bangkit. Kita sehatkan jasmani dan rohani kita. Kita minum produk daripada produk herbal bangsa dan negara ini, khususnya Bali yang sangat luar biasa, memiliki usada Bali, memiliki taruh permana, memiliki sebuah lontar-lontar yang diwariskan oleh leluhur kita. Ini yang harus dikembangkan, ini yang harus dijaga, ini yang harus disosialisasikan terus-menerus sehingga menjadikan bangsa negara ini menjadi kuat. Akhir kata, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Om Santi 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 Om.